Maafkan hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah pada satu rumah istimewa kita. Rumah yang bukan hanya sekedar rumah kedua, tapi rumah tempat singgah setiap perasaan yang galau sehingga mendapatkan ketenangan. Rumah yang tempat untuk kita meneliti berbagai jati diri kita sehingga tahu fungsi sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kurikulumkan di dalam Al-Quran. Sehingga insya Allah materi yang selalu kita angkat adalah materi yang lebih menekankan kepada tugas dan jati diri kita masing-masing. Hari ini kita masih melanjutkan perempuan-perempuan di dalam Al-Quran, ya. Itu yang sedang kita bahas. Semoga dengan harapan pertemuan kita kali ini bisa terselesaikan kali ini, sehingga nanti ke depan kita punya tema-tema lain yang insya Allah akan lebih menginspirasi kita semua, lebih bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, kemudian diposisikan sebagai kurikulum di dalam kehidupan, bukan sekedar dibaca, tapi juga dimaknai dan diambil hikmahnya insya Allah. Sudah kebayang barangkali Bunda Teteh ya, bagaimana peran-peran perempuan-perempuan di dalam Al-Quran yang sudah pernah kita bahas. Ya, ayah hilang dari mata dan naon lah. Wajar menunjukkan bahwa kita manusia sehilang hese emut gitu ya. Jadi hal yang wajar, tetapi mudah-mudahan ketika kita review kembali, ketika kita ingatkan kembali, ada satu cahaya yang membuat kita ingat pada tugas kita. Karena apapun tema itu bukan sekedar untuk mengambil teori kemudian dicatat jadi catatan, tapi dari tema-tema itu untuk mengkaji diri kita, kemudian mencari posisi peran saya di mana dengan tema ini, gitu. Karena ketika disebutkan perempuan dalam Al-Quran, maka bukan perempuannya yang kita baca, tapi Al-Qurannya. Al-Quran itu kan sejak diturunkan sampai masa yang tidak ada ujungnya, itu kan disebut dengan rahmatan lil alamin, gitu. Jadi kalau Allah menyebutkan tipe-tipe perempuan di dalam Al-Quran, kita kenal ada pasca sebelum Rasulullah. Siapa duluan? Sayyidah Hawa alaihassalam, ya. Jadi kita kenal. Nah, siapa beliau? Ibunya manusia, ya. Jadi ibu manusia itu beliau. Karena dari beliaulah kemudian kita ada, tanpa beliau mustahil kita ada, gitu. Bagaimana perjuangannya pada saat itu? Hal yang tidak mudah. Hawa diutus oleh Allah, diciptakan oleh Allah sebagai pasangan. Awas, jangan lupa. Maka disebut dengan istilah jauj. Kita masih ingat itu kan? Review dulu. Disebut dengan istilah jauj. Jauj itu pasangan. Ya, pasangannya laki-laki, perempuan. Pasangannya perempuan, laki-laki. Pasangan itu menunjukkan tidak mengangkat keistimewaan salah satu, tapi dibuat keseimbangan. Contoh sepatu akan nyaman bila ada kanan dan kiri. Kanan doang gak enak, kiri doang gak enak. Jadi ada kanan, ada kiri, baru kita nyaman. Demikian dengan kakinya. Ibu kebayang gak kalau kaki teh dua nanan kanan? Jadi Allah teh nyimpen yang kiri teh di sebelah yang kanan ini, gitu. Di sini mah kosong weh. Bukan hanya sekedar tidak nyaman, tetapi secara desain artistiknya aja sudah tidak akan nyaman dilihatnya, Bu. Ya enggak? Ya, jadi kaki Oma Lili dua-duanya kanan. Jadi ini kanan, tadi dia aya hiji deui, ieu mah kosong. Bukan hanya sekedar fungsinya yang enggak bagus, tapi desainnya juga enggak pantas, gitu. Justru pantas itu kalau ada satu di kanan, satu di kiri. Saya tanya sama ibu dulu, Bu, kaki kita sama nggak? Kanan kiri panjangnya, besarnya? Sama nggak? Enggak. Jangan pakai kayaknya, pakai ilmu pasti aja sekarang. Beda. Kaki kita, kaki ibu, bukan gaduh kaki kan? Unggal dinten ditinggali, unggal dinten dielap, dibasuh, disabunan kalau mandi. Kira-kira sama nggak antara kanan dengan kiri? Satu, Bunda sebut dulu ukuran panjangnya. Dua, ukuran besarnya.
3 ukuran kuatnya. Sakitu we heula. Beda. Panjang, besar, kuat. Sama tidak? Beda. Bu, daripada ngahuleng mah belum dijelaskan Bunda gitu. Ya. Beda apa sama? Beda. Oke, kalau beda kita sepakati beda ya. Kalau beda, teteh tahu beda itu di mana? Rasa. Dari rasa. Oke. Yo, dari mana lagi Bu? Rasaan mah satu saruannya itu karena cengkiri teh. Tapi kalau beli sepatu kan bila kanan nomor 38, kirinya nomor berapa? 38. Jadi artinya tidak ada bedanya. Tapi rasanya beda. Tapi rasanya beda. Gitu ya. Ayo. Si Bunda mah unggal-unggal ujug-ujug hese ngajar teh. Ya supaya cerdas karena kita akan masuk gitu kan. Mikir dulu. Beda. Tidak sama. Maka yang kanan itu lebih kuat, lebih panjang, lebih besar. Ya, tapi ketong di sentian asa sama dah. Gitu. Yang disebut dengan panjang, besar, kuat bukan ukuran fisiknya. Secara fisik sama mungkin. Kan lamun katingali pondok sabelah jingjet ya. Kan kita enggak. Artinya sama dalam pikiran ibu yang tadi. Tapi kata Allah beda. Apa yang membedakannya? Yuk kita belajar dulu. Gitu ya, supaya kita tahu oh posisi saya di sini. Sehebat apapun perempuan tetap tidak memimpin tapi dipimpin. Gitu nanti ini teh. Ya. Apa bedanya? Gitu kan? Oh panjangnya katingali nama sama tapi geningan beda. Oh besarnya kelihatannya mah sama tapi geningan beda. Oh kuatnya kelihatannya mah sama tapi geningan beda. Kita pakai dalil Quran surat 4 ayat 34. Surat 4 ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita pakai ini. Jadi nanti membedakan yang ngaji dengan yang tidak ngaji jawabannya di dalil. Beda. Kok bisa sih nyebut beda pada sama? Ada dalilnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Gitu. Kata yang denger teh, ini sampai di situ ngaji di mana? Di surga abadi. Sudah. Selesai. Ada ayatnya? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini Allah ingin menunjukkan bahwa pasangan itu enggak sama. Kalau kaki disebut pasangan, ada kanan, ada kiri, enggak sama. Awas. Secara fisik seperti sama, tapi berbeda. Apa yang membedakannya? Kita turunkan dulu ini. Fungsi. Ya. Kata rijal dari arjulun. Arjulun itu artinya kaki. Kaki Bu, arjulun teh. Ya tah sampean. Nah Allah mengatakan ar-rijalu laki-laki itu ya sebagai pemimpin bagi kaum perempuan. Kata rijal berasal dari arjul artinya kaki. Apa maknanya? Allah menciptakan laki-laki itu tempat bersandar kokoh bagi kaum perempuan. Jadi kalau ada laki-laki cengeng, lebay, banyak cepat mengeluh, cepat mengalah, cepat ini itu, Anda laki-laki bukan. Dan ini nanti memberikan pemahaman kepada kita, sehebat-hebatnya engkau kaum perempuan, peranmu itu bukan kaki. Kaki itu apa Bu? Tugasnya di tubuh? Menopang tubuh kan. Jadi kalau laki-laki digambarkan kaki, dia menopang kehidupan yang ada di sekitarnya. Nanti orang tuanya, orang tua turun ke istri, istri turun ke anak, itu laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki
tidak kokoh kakinya, jangan-jangan Anda bukan rijal. Jadi kita sekarang yakin, beda nggak? Beda. Mana dalilnya? Quran surat 4 ayat 34. Nah, sekarang kita bicara sedikit aja, sedikit. Kalau hanya ini, rijal dari kata arju, laki-laki, kaki artinya laki-laki itu penopang, dan ini diturunkan dari ayat Quran, tidak mudah untuk diterima karena tidak semua orang yakin dengan Al-Quran. Betul kan? Bagi kita umat Islam iya aja. Samina wa atona buat kita. Udah pasti iya kan gitu. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang tidak yakin dengan Al-Quran mudah menerima ini? Itu kan hanya otak-atik bahasa Arab, itu kan hanya kosakata dalam bahasa Arab, itu kan hanya firman-firman yang mereka anggap sebagai kitab suci, kan begitu nanti. Tapi kata Allah, tidak, aku buktikan. Allah buktikan. Fokus. Ternyata Bunda Teteh, kaki kanan itu daya tahan kekuatan syarafnya lebih dari kaki kiri. Ada yang mengumpamakan jika, ini saya bicara jika, bukan asli angka itu, ya. Jika kaki kiri punya 75 saraf, ini jika, jangan kaki kiri itu 73 syaraf, bukan. Jika, kata penelitinya juga jika. Jika kaki kiri punya 73 syaraf kekuatan, awas. Jadi nanti bentuknya simpul-simpul. Kayak tali lah, kalau ini tali disambung di sini kan ada simpul, disambung di sini ada simpul kan gitu kan? Tali disimpul untuk menguatkan. Ibu kalau bikin tambang untuk nguatin naik, di gimana disimpul kan? Diikat supaya tidak potong di tengah-tengah diikatannya kan gitu. Disimpul. Jika kaki kiri punya 73 simpul saraf kekuatan, kata sang peneliti itu, maka kaki kanan bisa jadi naik 10 atau 15 simpul. Sekali lagi, ini bukan angka pasti. Jangan disebut, kaki kiri itu ada 73 simpul. Enggak, ini sebuah perumpamaan saja. Ya, Bunda, nanti yang berbeda itu karena orangnya pendek atau tinggi tidak masalah. Karena bukan bicara pada bentuk urat syarafnya, tapi bicara pada kekuatan simpulnya. Ya. Jadi jika kaki kiri segitu, kaki kanan mah lebih dari itu. Maka kata Allah, itu hanya aku titipkan kepada kaum laki-laki. Maka disebut ar-rijal. Tuh. Kita di mana? Saya loncat ke sini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Fokus. Kita pun tidak dibedakan oleh Allah, punya simpul-simpul kekuatan. Di mana nisa berasal dari kata nasaun. Masih ingat ini? Pernah kita bahas ketika kita membahas gelar perempuan? Atau sudah lupa lagi? Waduh, ditinggali deh catatan. Masih alhamdulillah saya kan catatan. Gelar perempuan ada berapa? Walaupun sekedar. Siap. 1. Ayo saya fokus. 1. Al-unsa. 2. An-nisa. 3. Al-mar'ah. Al-unsa, an-nisa, al-mar'ah. Kita teh mau ya jadi perempuan dalam Al-Quran, tapi gelar lagi hilaf deui. Jangan-jangan punten teteh setiap kain yang bersegi 4 teh disebut kerudung. Jadi setiap nemu kain segi 4 teh dianggap kerudung gitu ya. Padahal meureunna tutup panci. Sama segi 4 ya. Sini. Al-unsa, an-nisa, al-mar'ah. Kita ambil yang ini. Karena di sini ada ar-rijalu qawwamuna 'alan. Kenapa Allah tidak nyebut alal unsa atau alal mar'ah, tapi alan nisa?
Karena sedang berbicara simpul kekuatan pada organ tubuh. Laki-laki di mana tadi simbol kekuatannya? Di kaki. Disebut dengan arjal. Dari kata arjulun artinya kaki. Ya, paham sampai di situ ya. Titik tong hilap deh. Pamihilapan irahan naik nah. Ayo weh di sini kita teh. Tapi buat Bunda Nevi sih sebetulnya senang Bu Ervi. Semakin banyak hilap semakin tidak harus banyak materi. Ulang ya weh. Ya, kata Allah, fokus ya. Kalau kita pakai tafsir Balaghah, menerjemahkannya itu tidak laki-laki itu bukan gitu. Fokus. Makhluk yang diberi kekuatan pada simbol-simbol, pada simpul-simpul organ tubuh di kaki, dia akan diangkat menjadi pemimpin. Kata Allah gitu. Gitu lah Bu. Jadi kalau ada laki-laki gentle, maco, ibu teu kudu bangga da geus kitu fitrahna. Ujug-ujug ih benernya maco apa laki. Dan memang dia fitrahnya begitu. Ya. Untuk siapa? An-Nisa. Jadi fokus kekuatan laki-laki ada di organ kaki, maka disebut rijal dari kata arjul. Organ simpul yang kuat pada perempuan ada pada rongga mulut khusus alat bicara. Langsung ngaku. Langsung ngaku. Kayak meniku jalan lucur kayak menerima bahwa kita teh perempuan ya. Fokus. An-Nisa asal dari kata nasaun. Apa arti nasaun? Suka bercerita, suka ngobrol, suka curhat. Apa yang ada di pikirannya selalu ingin disampaikan, walaupun mungkin sesungguhnya seharusnya itu disembunyikan. Betul nggak? Etak perempuan gitu. Ya, suka bercerita. Maka disebut nasaun. Nah, laki-laki kekuatannya pada organ kakinya, kita kekuatannya pada organ mulut, khusus organ atau rongga bicara. Khusus dulu itu. Karena an-nisa dari kata nasaun. Apa itu nasaun? Senang berbicara, senang ngobrol, senang curhat. Betul nggak Bu? Ibu tidak ada yang nanya, datang ke majelis taklim ada yang kena, ada ujuk-ujuk atau aduh tadi bumi tak bima mendiri wasahan pun harus itu. Betul nggak? Iya. Keinginan itu keluar gitu, padahal nggak ada yang nanya. Dan ketika kita menyampaikan orang lain juga tidak nolong. Segan tenang cek ke ibu abi di bangsa. Balik aja masing-masing. Betul. Tapi segala sesuatu itu menjadi sumber untuk dibicarakan. Betul? Bu, kita jalan bertiga, ngelihat bunga indah. Kira-kira yang dua sama nggak kesimpulannya bunga itu indah? Sama. Tapi detail kan? Saya mah dulu punya bunga gitu teh kan. Sah naros gitu. Eta teh tuh sukuarena teh nanti teh jadi begini, bari diliwat teh ditinggal. Betul? Kenapa itu kemudian muncul? Karena dia punya kekuatan pada organ komunikasinya. Maka izin, udah sampaikan sekali lagi, izin bagaimana peran Hawa, Sayyidah Hawa pada saat itu mengkomunikasikan segala sesuatu dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, mengkomunikasikan perjodohan anaknya. Kan belum ada orang lain. Kakak ditikahkan ke adik, adik ditikahkan ke kakak, disilang. Itu kan komunikasi Hawa alaihissalam. Kenapa? Karena tidak boleh sesusuan. Pada saat itu sesusuan dianggap kalau lahir ini barang dua, yang ini sesusuan, yang ini sudah terjeda. Kenapa? Karena belum ada makhluk lain. Bukankah hari ini kemudian muncul fikih
bahwa saudara sesusu tidak boleh menikah, dan kita tidak boleh berargumen hari di zaman Hawa boleh geningan. Bukan itu argumennya. Tapi pada saat Hawa dan Adam punya anak sepasang, itu pun sudah diberlakukan oleh Allah dengan cara jeda yang tahun ini lahir dibedakan dengan yang tahun berikutnya atau yang tahun sebelumnya. Untuk apa? Mengcancel dulu aliran ASI yang ada di darah bayi itu dengan berbagai makanan yang diberikan kepada bayi. Setelah dia boleh dikasih makan, jadi nanti makanan itu menetralisir darah yang pertama kali dibawa oleh ibunya. Itu cara memahaminya. Islam luar biasa. Nggak kepikir Bu, hukum-hukum semua hadir dari situ. Makanya baca Quran itu bukan sekedar baca. Betul ya. Nah itu kan. Terus ini 1, 2. Kita sudah membahas sampai di perempuan di zaman Rasulullah sudah ya. Oh, Nabi Ibrahim. Dari Nabi Adam alaihi salam ke siapa? Ke Nabi Nuh, nanti ke Nabi Nuh. Ke Nabi Nuh dulu. Adam khalifah pertama, kalau Nuh Rasul pertama. Adam khalifah pertama sekaligus Nabi pertama. Tapi Adam bukan Rasul. Ya, makanya ada yang disebut Nabi, ada yang disebut Rasul. Jamaknya Rasul, Rusul. Jamaknya Nabi, Anbiya. Beberapa Nabi. Nanti ada surat Al-Anbiya. Surat keberapa? 20. Surat ke-20. Jangan ditambahin. Surat ke-20 surat Al-Anbiya. Kisah-kisah para 21. Surat ke 20 Toha. Ya. Surat ke-21 Al-Anbiya. Kenapa disimpan oleh Allah di surat ke-21? Karena di antara 25 nabi yang wajib kita fahami, ketahui, yang 4 itu hanya nabi, yang 21 itu nabi bersama Rasul. Gitu loh. Ya. Sebenarnya segitukah para nabi teh? Tidak, banyak sekali. Diutus oleh Allah setiap periode masa masyarakatnya. Tapi sebentar. Yang ini selesai ganti ini, yang ini selesai ganti ini. Jadi yang diabadikan di antara 25 itu, nabi yang bertugas cukup agak lama dalam tugas kenabiannya dan kerasulannya. Jadi sebenarnya Bu, filosofis tentang kepemimpinan itu sudah ada di situ. Berapa lama sih pemimpin itu bisa bertahan untuk mengayomi umat? Sudah ada di Quran teh. Makanya oleh Allah ada nabi yang diutus hanya sekian bulan, hanya sekian tahun, hanya sekian, untuk menunjukkan kalau jadi pemimpin tong kekeh betah. Kan kamu teh tugas nanti khalifah, ahli khalifah teh saling menggantikan, kudu ada generasi yang menggantikan. Gitu nanti teh hukumnya teh. Ya, baik. Tapi kalau belajar Quran mah Bu tidak cukup fokus di didinya, akan terus kan itu tah ngerambat ke kanan ke kiri, ke bawah, ke atas. Dan kita akhirnya banyak inspirasi dari belajar itu. Nabi Nuh, Rasul pertama, Adam nabi pertama. Siapa yang diabadikan oleh Allah di masa kepemimpinan Nabi Nuh dan Nabi Lut? Istri Nuh dan istri Lut. Kenapa? Karena Quran tidak menyebut namanya. Ya, jadi kita cukup aja siapa istrinya Nuh, Ibu Nuh. Siapa istrinya Lut, Ibu Lut. Betul, ya. Itu pun menurut diksi kalimat kata, prosa masalah. Kan dalam kalimat, dalam bahasa itu ada prosa, ada kalimat, ada kata, ada diksi. Ayo, kamu padahal dulu bahasa Indonesia nanti nilai nanti 8. Kan yang dinemkan ke bahasa Indonesia ya udah 8 atuh. Oma Lili. Yuk, ada prosa, ada kalimat, ada kata,
ieu tong seunting. Apa ini Bu bedanya? Apa prosa, apa kalimat, apa kata di sini? Udah sampai saya setting aduh ampun. Kalau kata kumpulan huruf. Keren. Apa itu prosa? Susunan kalimat untuk menjelaskan makna yang dimaksud. Apa tuh? Susunan. Kalau penting ditulis, nggak penting juga nggak apa-apa karena bukan pelajaran tafsirnya. Tapi untuk bisa pelajar tafsir kan harus ngerti ini. Susunan kalimat untuk apa? Menyampaikan pesan yang dimaksud. Contoh, Allah hanya menyebut istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut, katanya gitu. Disebut nggak namanya? Enggak. Disebut nggak anak siapa dia? Enggak. Disebut nggak lulusan dari sekolah mana dia? Enggak juga. Disebut nggak alamat rumahnya? Kan meureun Nabi Nuh teh kalau rumah tangga teh punya rumah tangga gitunya ada rumah, cik alamatna teh di surga abadi bukan gitu kan? Tidak disebut Bu. Hanya Quran. Saya punya satu buku judulnya Peta dalam Al-Quran. Itu hanya satu buku, semuanya isi peta-peta dalam Al-Quran. Di situ dijelaskan ayat sekian menjelaskan tentang gimana terdamparnya perahu Nabi Nuh alaihissalam. Itu namanya Bukit Judi. Ternyata ketika ditarik itu ke kanan diluruskan dengan Ka'bah, dia searah dengan Ruknul Irak. Jadi kenapa orang-orang Irak itu lebih banyak lautan? Tidiheul mimitina. Itu sampai detail di situ ada. Bukunya hanya satu buku dan sekarang nggak tahu keluar lagi atau enggak. Dulu lama begitu muncul, saya dikasih tahu, "Bun, ada buku baru mau." Langsung aja mau. Sekarang malam-malam ada atau tidak? Ya, Jadi susunan kalimat untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Allah ingin memberikan pesan apa tentang istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut? Kalau menggunakan prosa. Kan ini mah sudah lewat. Ayo Rin. Ayo Teteh. Apa yang akan terjadi di masa yang akan datang? Sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Izin. Kita terima jawabannya dan saya tidak lempar lagi dan pasti ngahulengna sama. Kalau satu orang saja ngahuleng 2 detik kan lumayan ya. Ini kita lanjutin aja. Pesan apa yang akan Allah yang ingin Allah sampaikan dengan mengangkat kisah istri Nabi Nuh dengan istri Nabi Lut. Allah ingin memberikan pesan, dibimbing oleh orang soleh pun tidak mudah menjadikan orang itu jadi soleh. Nuh Nabi bukan. Kalau Nabi soleh tidak. Dengan Allah dekat. Doanya diijabah sama Allah, pasti dipilih oleh Allah. Kunaon atuh Nabi Nuh teu ngadoa kalau teh Gusti abdi mah hoyong pasangan teh nu bageun nu soleh ulah dibere nu matak muji rieun. Fokus dulu. Tapi ternyata kata Allah. Jadi tarik dalam kehidupan kita kalau kita berperan menjadi menggambarkan peran istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, suami kita bukan nabi. Fokus, awas, kalimat ini catat baik-baik. Suami kita bukan nabi. Sebab itu untuk membuat diri kita soleh, jangan tergantung kepada pasangan. Cari cara untuk kita bisa soleh. Paham sampai di situ? Teteh kelihatannya paham banget sampai gregetin gitu. Bener. Betul Bu? Ya. Suami kita bukan nabi. Nuh nabi, Lut nabi. Kata Allah, sesoleh-solehnya Nuh, sesoleh-solehnya Lut tidak bisa untuk menyolehkan istrinya, nggak bisa. Nanti di Quran surat 66 dari mulai ayat 10 sampai ayat 14 ya. Quran surat 66 dari mulai 11 apa 10? 9 sampai 11.
tentang kisah istri Nabi Lut, istri Nabi Nuh, dan istri Fir'aun, kemudian Maryam. Ya, Allah ingin menjelaskan ini, sesoleh-solehnya Nabi, dia pasti soleh, pilihanku, dibekali dengan segala sesuatu, tapi tidak mudah membuat keluarganya menjadi soleh. Sebab itu Nuh aja Nabi, apalagi suami kita yang bukan Nabi. Sebab itu untuk meraih kesolehan, berjuang mencari cara untuk bisa soleh. Jangan tergantung. Ai mama meni asa tara katingali ka majlis nalih tatanggi matu mah abi bapak getara. Jangan tergantung, soleh itu gak bisa tergantung. Makanya nanti turun Quran surat 2 ayat 48, wattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsin syai'a, ya, wala yuqbalu minka syafa'atu wala yu'khadhu minka atu walakum yansarun. Sudah di sana mah di hadapan Allah gak bisa kita tergantung kepada siapapun. Maka cari cara untuk bisa soleh. Jangan ngebalik fakta. Hari mama misal ya, masa sih belanja udah habis lagi kan? Oh ayah tadi ini kan ayah ke mere nang saeutik saeutik teh 3 bulan kakara mere. Tidak begitu. Cari cara yang bisa membuat kita soleh, ya kan? Kenapa untuk bisa soleh itu kita harus tahu dari yang salah. Munculnya salah bukan untuk menghinakan. Gak bisa kita begini, apa Nuh gak bisa milih itu perempuan yang soleh? Gak bisa. Justru diciptakannya istri Nuh dengan istri Lut menjadi tidak soleh untuk kita belajar bagaimana cara mendapatkan soleh. Tunut soleh itu berarti kamu jangan di situ. Nah, Bu, hebatnya Quran tuh begitu. Untuk menyampaikan sesuatu, Allah memberikan dulu gambaran sesuatunya. Sehingga kita bisa yakin, oh Nuh ieu teh awon teu awon mata kieu. Coba kalau tidak ada contoh yang buruknya, mana tahu kita. Sebab itu izin Bunda, izin. Saya pernah ditanya beberapa waktu, Bunda, boleh nggak sih kita ke majelis salim ini itu tidak izin suami, asal teu kudu izin. Saya bilang gitu, asal teu kudu izin. Kenapa? Kesolehan itu harus dicari oleh diri kita. Enak kamu kan? Ya enggak? Ya enggak? Bener enggak, Bu? Asal teu kudu izin. Tapi kan begini, begitu. Yang harus begini begitu tuh karena kita tidak bisa ngatur cara apa yang harus kita selesaikan di rumah, apa yang harus kita selesaikan dengan kebutuhan pasangan, apa yang harus kita selesaikan dengan kebutuhan yang secara menyeluruh. Kalau sudah semuanya pergi, ngapain di rumah? Yang jadi masalah itu pergi tapi di rumah teu kaurus. Eta pulang teh ari mama di mana wae ngaos aya ngaos. Benar, tapi akan jadi salah. Dari mulai pagi ngaos ka Salman ke jam 10 ngaos di ka ditu. Atuh suami teh nuju ngantri di tukang lotek cek tatangga teh, "Panaha ngantri ibu teh masak nuju ngaos." Tapi ka magrib teh ngantri deui ka mana ibu ngaos kene. Ibu kok ngaos aja sih? Terangkan ngaos itu di rumah. Ada waktu untuk di rumah, ada waktu untuk di kamar mandi, ada waktu ini di sana di situ. Atur 24 jam teh waktunya. Kalau sudah selesai, saya punya waktu untuk diri saya sendiri menjadi soleh. Paham nggak sampai di sini? Ya ini dipukul rata. Kan baik kumaheun mah kege, kan baik seuseukkeun mah kege. Suami butuh pakaian masih belum disetrika, nanya, ibu kasinggung ditanya, bukan burger di situ. Ini yang kelirunya di sini. Tapi kalau ada waktu, saya punya waktu nih. Setrika punya suami aja, setrika dulu. Celananya, bajunya, semuanya begitu nanya. Sudah ada di lemari, diomongin mual. Ini yang kita kadang-kadang ya punten. Jadi Quran teh Bu kenyindiran kita itu tong seri. Kudu malu. Kita sedang disindir habis-habisan oleh Quran. Dengan belajar ini susunan kalimat untuk menyampaikan pesan yang dimaksud. Jadi Allah ingin menyampaikan pesan yang dimaksud.
tapi tinggi bahasa Quran teh, tidak disebut namanya, tidak disebut orang tuanya, tidak disebut alamatnya. Kenapa? Bisi engke aya tipe-tipe gitu pada kehidupan kalian, pasti teh nyaman dong kalau disamain. Udah rahasiakan aja. Gitu kan, kemarin kita bahas, kalau ada nama itu tidak disebut tapi peristiwanya disampaikan oleh Allah, Allah ingin menjaga kalau ada nanti nama yang sama padahal punya karakter yang berbeda, maka kita hidup tidak boleh ngejudge keseluruhan itu salah dan buruk. Kira-kira kalau belajar Quran ibu nyaman gak? Nyaman banget, karena semua sudah ditunjukkan. Kalau kalimat apa? Susunan kata. Susunan kata. Kan tadi sudah ketemu di sini kali tadi untuk menyampaikan kalimat ada ya. Kalimat itu apa? Susunan kata. Kalau kata susunan huruf. Tuh. Kalau belajar diksi mah ketemu ibu. Kalimat apa? Susunan kata untuk menyampaikan pesan yang dimaksud dengan kata-kata. Punten-punten. Ibu mau nyebut ini apa? Misal ibu alat tulis, pulpen juga alat tulis, pensil juga alat tulis. Dulu zaman kita ada gerip ya mama ya, gerip dina asbak itu juga alat tulis. Ada kuas yang orang nulis pakai kuas itu juga alat tulis. Kenapa ibu nyebut ini spidol? Kenapa ibu nyebut ini spidol? Kenapa? Karena untuk benda seperti ini susunan hurufnya SPIDOL. Iya kan? Tuh, spidol. Betul nggak? SPIDOL. Oh, susunan katanya gitu. Maka secara kalimat kita disebut, secara kata disebut spidol. Paham sampai di sini? Kudu paham. Wayahna. Hei, kalau diksi apa? Nah, diksi itu lebih dalam. Kalau ini hanya di kalimat, ini ada di kata, ini ada di huruf. Diksi mah yang dimaksud di dalam kalimat, kata, huruf itu apa? Maka dalam huruf kita kenal ada vokal, ada konsonan. Betul nggak? Ibu tidak akan bisa membaca walaupun ada 3.000 ya WKB 3.000 paling ibu tegang betul? Betul? Tapi tulis saja 4 huruf, ininya 2. Pertama M, A-nya ada. Kedua M, ambil A-nya. Ini bisa punya makna enggak? Nama, mungkin nama orang, nama tempat, nama barang dan yang lain-lain bisa. Padahal hanya ngulang huruf-huruf yang ini. Dan huruf ini kan tidak banyak, hanya 5 A, I, U, E, O. Tapi dia punya fungsi untuk menjelaskan apa sih makna dari sebuah kalimat itu, diksinya. Diksi. Ya. Jadi diksi itu makna terdalam dari kalimat yang kita ucapkan, yang kita maksud. Nah, baik. Sekarang mari kita kembali tadi ke zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kan tadi kita sedang membahas di situ. Ada perempuan yang diabadikan oleh Allah, istrinya Nuh dan istrinya Lut alaihissalam. Kenapa Allah menjelaskan itu? Untuk memberitahukan kepada kita bahwa sesolehnya Nabi tidak mudah merubah pasangannya menjadi soleh. Tarik dalam hidup kita karena kita ingin jadi perempuan yang nanti diabadikan juga oleh Allah di surganya. Walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak mungkin diturunkan lagi, tapi kita hanya ingin mengambil diksi maknanya. Bagaimana kita menariknya? Suami kita bukan Nabi. Sebab itu kalau mau soleh harus bagaimana? Cari cara untuk bisa soleh. Siap Bunda Teteh? Insya Allah ya, kita belajar dari sini. Bagaimana caranya diturunkan oleh Allah teh? Apa sih peran istri Nuh teh? Luar biasa. Kalau
kalau suaminya dakwah menyampaikan pesan-pesan ilahiyah, suaminya pulang dia datang ngomporin. Jadi nusuk ngomporan teh eta teh temen istri. Udah ngobrol di sini islah, minta maaf, udah peluk-pelukan, pulang di jalan di Pagancet tadi naon ya kayak kita teh gini-gini, ih ari euceun dadai kanan panu salah teh dia. Wis, dikemas lebih baik, lebih rame, lebih menarik, seakan sebuah sinetron. Atuh, sudah islah teh ngechat deui. Tah kesi yang tadi sudah islah teh. Dan kalimat nate wah panjang kali lebar, kali tinggi, kali segala macam di situ. Sudah masuk aja syaitan. Kalau sudah syaitan temannya, maka lebih ramai ceritanya, lebih viral kisahnya. Ya, ada yang begitu? Pernah menemukan? Pernah menemukan atau pernah merasakan? Pernah menemukan atau pernah merasakan? Oke, saya hapus yang ini ya. Jadi kunci hari ini dari istri Nabi Nuh dan Nabi Lut, kita diajarkan untuk bisa mencari cara supaya kita bisa soleh. Soleh tidak boleh tergantung kepada orang lain. Walaupun kita butuh lingkungan yang kondusif. Tidak ada di masjid, ibu tidak semuanya soleh. Tidak dijamin ibu ngaji, ratusan jamaah nate tidak dijamin semua soleh. Sok ibu taruh sekanu ratusan bari mampah teh nyobi ibu ngetes tadi ayat sabada yang dijelaskan surat apa? Atuh nggak tahu aku teh ayat antum kan dia teh pangharepna. Dipotong buku. Oke. Nah, dari Nuh ke Lut kemudian siapa? Musa alaihissalam. Masuk zaman Nabi Musa alaihissalam. Nah kalau sudah masuk Musa, sudah mau deket-deket ini ke Rasulullah maksudnya. Ada siapa di situ? Ada siapa di situ? Ibunya dulu atuh, ibunya Musa. Kan Musa mah ada ibunya. Ibunya perasaan sudah ya? Teh sudah? Udah. Ibunya Musa. Kemudian saudara perempuannya Musa. Kemudian istrinya jangan lupa. Fir'aun adanya di zaman Musa. Kemudian Asia, istrinya Fir'aun. Baik. Ibunya Musa alaiha salam. Saudaranya perempuan, saudara perempuannya Musa alaihi salam. Fokus, ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Saudara perempuan. Fokus. Apakah adik atau kakak Musa? Itu. Nanti ini kalimat ini akan turun menjadi ilmu waris ini. Ya, Quran kalau nyebut satu keluar tak ilmu nuieu. Fokus dulu. Saudara perempuan Musa, mungkin adiknya, mungkin kakaknya, mungkin juga saudara sepupu, mungkin ya, mungkin juga paman, bibi atau uak dari ibunya, kakak ibu, adik ibu, mungkin. Tapi kenapa Quran hanya buat saudara perempuannya Musa? Tidak disebut adik secara spesifik, tidak disebut kakak secara spesifik, tidak disebut uak atau bibi secara spesifik. Hanya Allah menyebut saudara perempuan Musa. Loncat dulu. Tadi Bunda sudah kadang menyampaikan. Ini nanti akan turun menjadi bagian dalam pembahasan ilmu waris. Bukankah bagannya begini kalau ilmu waris teh ini mayit, ke atas ibu, ayah, ke sini nenek, kakek ya, ke bawah sini anak, laki-laki atau perempuan. Nah, di sini bercabangnya. Di sini ada uwa,
ada paman, dan yang lain-lain. Kesini juga nanti ada cabangnya. Jadi posisi saudara itu ada di mana? Di sini. Posisi saudara ada di mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri. Tidak nyambung langsung ke atas atau ke bawah. Fokus dalam pembagian waris, mereka hanya akan dapat setelah yang pokok-pokok ini dapat. Tapi yang suka riweuh saha? Yang suka riweuh siapa? Saudara dong, riweuh ngabagi waris, betul nggak? Betul nggak, Teh? Rata-rata 80% persoalan yang riweuh tentang waris itu bisikan dari saudara. Anak riweuh tidak, udah jelas bagiannya. Kalau masih ada orang tua, ibu atau ayah, nenek atau kakek kesini sudah jelas bagiannya, ini linknya sedarah. Tapi lu iya tah. Nanti di sini ada saudara seayah, ada saudara seibu. Saudara seayah seibu teh ada anak saudara seayah, anak saudara seibu. Ada paman dari ayah, ada paman dari ibu, ada saudara sekandung namanya syakik, aku syakik, saudara sekandung. Posisi saudara sekandung akan dirilis lagi, seagama atau tidak, dan terus. Jadi gaduh waris teh ulah waka, pokoknya mah tenang geus ninggalkeun harta, keur barudak teh moal kelaparan. Ini posisinya di mana dulu? Kita masuk dulu. Ibunya Musa, perempuan apa laki-laki? Perempuan. Makanya ibu, ya, ibu. Saudara perempuan ini disebut perempuannya. Perempuan Musa, sekali lagi di sini tidak disebut sebagai kakak, sebagai adik, sebagai sepupu, bibi atau uak, tapi saudara perempuannya Musa. Kemungkinan istilah tadi di atas ada kemungkinan, tapi sejarah tidak menyebutkan Musa punya kakak atau Musa punya adik. Berarti kesimpulan kita saudara sekandung bukan. Sekali lagi disebut saudara perempuan, saudara, ya kan? Mungkin adik, mungkin kakak, mungkin sepupu. Paham sampai di situ? Tapi Quran tidak menyebut dengan istilah adik atau kakak, tapi disebut saudara. Bagus. Kalau tidak disebut adik atau kakak, berarti satu, sesuai dengan sejarah Musa tidak dijelaskan punya adik atau punya kakak. Ini kakaknya Musa, ini adiknya Musa, kan tidak ada sejarah menyebut Musa aja udah dititipkan kepada Fir'aun. Satu, fokus. Ternyata keterangan ini kita dapatkan dalam sejarah di hadis. Ini adik ibunya. Siapa dia? Adik ibunya. Awas. Bibi mencek urang mah. Ya. Adik ibunya yang berperan mengawasi peti kecil saat dihanyutkan di Sungai Nil. Di kalau bahasa kita mah gieu lah, cek ibunya Musa teh, sok punten pang ningalikeun ikuti. Di mana dia nyangkut, engkau diem, nanti udah jalan lagi kamu ikuti. Sampai begitu, sampai di pintu istananya Fir'aun. Kalau bahasa kita sekarang langsung WA-nya, nyangkut diambil oleh istrinya penguasa gitulah. Kan hari kita mah pantai acan aya WA. Diambil oleh istrinya penguasa. Tolong kamu perhatikan. Tolong tengok, tolong kamu gak beranjak dari situ. Apa yang terjadi segera kabarin. Aslu, ini seperti cerita biasa, tapi nanti kita punya hikmah. Ternyata Musa nangis terus, tidak mau dikasih ASI dari manapun. Datang ini nggak mau, datang ini nggak mau. Buatlah sebuah sayembara. Siapa yang anak ini bisa minum ASI dari perempuan itu, dia akan diperbolehkan untuk tinggal di istana ini. Langsung dong ngabarin ini teh. Sis. Kan ari di Limbangan mah euceun. Cek pengumuman, namun
esina. Ternyata anaknya tidak mau minum ASI dari siapapun. Puluhan perempuan keluar masuk istana untuk dicoba, nggak mau. Sekarang pura-pura aja jadi calon untuk yang akan menyusui. Tapi fokus, tapi tahan perasaan. Bu, tidak semua materi ini dijelaskan ke akar-akarnya. Jadi sebulan saya libur di surga abadi, saya belajar. Iya sudah disebutkan, tapi saya harus punya bahasa lain untuk menjelaskannya. Ya, tapi jaga perasaan. Kenapa? Ibu lo ke anak. So, ibu bagaimana? Jaga, pokoknya jaga. Pura-pura bener jadi perempuan yang ingin apa, ngabuburuh gitulah, kerja untuk nyusuin anak. Toh nanti juga saat diasihkan, engkau akan bisa merasakan hangatnya detak jantung anakmu. Masya Allah. Saya kok baca ini tuh, izin ya Bu, izin saya belok dulu. Senakal-nakalnya anak, tidak ada orang yang paling mudah untuk memaafkan kecuali ibu. Ada kalanya ibu mah gini ngebelanya, tunggu harus kakaknya. Ada kalanya kan begitu, ngebela, betul nggak? Ibu pernah ngebela, walaupun itu tidak tepat sebetulnya, tapi kan kita menjaga. Kumaha tadi, alhamdulillah ya, sholat jika kakak sholat, alhamdulillah, duhur padahal jam 1:30, sudah kita tidur, cepet, ayah keburu pulang, ibu teh ngebela di situ sambil istighfar. Ya Allah, saya tuh keliru, tapi supaya tidak jadi gurger, biar saya aja yang menahan ini, betul nggak? Betul Bu? Masya Allah, itu yang nanti disebut dengan lub. Perempuan itu punya lub di kolbunya. Lub kalau istilah Ustaz Adi Hidayat mah kayak di kelapa muda tuh yang paling atasnya itu lembut. Lubnya itu mah hanya dari perempuan. Jadi lamun aya perempuan gogoro kan tak eta leuwih lubna. Juga nama kalapa geus kolot eta. Kalapa geus diparudai geus teu as geus eueuh cahaya. Tanu kitu merenanya baik. Nah, tapi jaga ya perasaanmu. Baik, aku daftar. Masya Allah ibu. Fokus doa Nabi Musa ketika mau bertemu dengan Firaun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkan dadaku. Kan gitu kan? Ternyata ini teh doa ibunya saat berjalan menuju istana. Nah, tidak Rabbi shrah li sadri apa lain Quran. Dan itu mah Rabbi shrah li sadri sudah jadi ayat di dalam Al-Quran sebagai firman Allah, mukjizat yang disampaikan kepada Rasulullah. Musa saja tidak tahu dengan itu, betul kan? Hanya diajarkan kepada Rasulullah. Musa pernah berdoa ini, ibunya sambil berjalan, ya sodro, terus ya Allah, dia hanya bergumam dalam bahasa Arab. Quran bahasa Arab bukan? Bahasa Arab. Dia bergumam, lapangkan dadaku ya Allah. Jangan sampai nanti perasaan ini yang menyimpulkan bahasa tubuh yang akhirnya jadi berantakan semua rencana. Lapangkan dadaku ya Allah, lapangkan dadaku ya Allah. Yang tadinya tangan bergetar, kaki bergetar, begitu masuk ke istana tenang, menatap wajah anak tuh tenang luar biasa, seakan tidak memunculkan rasa curiga dari pemilik rumah. Dan disambungkan oleh Allah. Begitu digendong, anak kok diam, nyaman. Kata Asyah, coba asihkan oleh kamu. Begitu diasihkan, gak dilepas lagi. Maka Asyah katakan, kau boleh tinggal di istana. Masya Allah ibu. Ya, pertanyaannya, apa yang menyambungkan antara, kita narik ke sana, ke kita sekarang, apa yang menyambungkan antara ibu dengan anak? Placenta. Rasa. Apa?
mengucapkan atau mendengar gede-gedenya, kecil-kecilnya anaknya, punyanya, enggaknya. Ibu teh anaknya sudah jadi, sudah maju. Satu waktu ngasih amplop ke ibu dan cekring kan. Betul? Padahal kita tahu dia berlebihan kok. Artinya punya kelebihan. Ngasih dan gini, mama cukup untuk bekal kalian aja. Untuk cucu mama, untuk enggak mama ini sudah cukup dan kita tahu dia cukup. Tapi di sini tuh betul? Rasa itu yang menyatukannya tuh rasa. Kurang gimana sayangnya Asia kepada Musa sebagai ibu angkat yang luar biasa, tapi tidak akan mengalahkan rasa ibu, diri ibu langsung biologis dengan anaknya. Maka turun Quran surat Luqman. Jika kalian menghadapi orang tua yang menurut kalian dulu Luqman ayat 14 ya kalau tidak salah. Coba dibuka. Wa in jahadaka alla tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat ke-31 ayat 14 kalau tidak salah. Mudah-mudahan tidak salah. Wa in jahadaka 14. 31 14. 15. Quran surat 31 ayat 15. Wa in jahadaka Allah antusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Tapi wasohibhuma fid dunya ma'rufa. Tugasmu tetap mengurus mereka, bersahabat dengan mereka di dunia mah baik. Jadi tidak ada kalimat anak boleh mengucapkan ayah dulu ninggalin saya, ya alhamdulillah. Ibu dulu ninggalin saya. Saya kan hanya besar sama nenek. Enak aja saya sudah jadi ibu ngaku ibu. Eta mah sinetron. No gitu mah ya. Ada nggak di kenyataan? Ada. Nih Allah sudah berpesan loh jauh-jauh. Ingat Musa. Gitu loh kalau bahasa kita mah. Kan pada saat kita baca surat Luqman kan kita belum paham kisah ini. Ya, jadi macan nanti ngadereng-dereng we. In jahadaka lam tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kan cuma gitu doang. Sekarang mah paham dari mana tuh ayat ini teh? Oh, dari kisah ini. Jengkel pasti, kecewa mumun, nyeri hati pasti dong. Tapi kata Allah, ingat kisah Musa. Ya, ada rasa di situ. Nah, itu Bu ya. Nah, maka ibunya Musa, saudara perempuannya ini, nikah nggak beliau? Nikah nggak? Tidak. Quran tidak menyebut. Makanya nanti dari 19 perempuan dalam Al-Quran kita bagi yang menikah berapa, yang tidak nikah berapa, yang jadi ibu berapa, ibu biologis, ibu angkat, ibu yang ngurus berapa, yang tidak nikahnya berapa. Jadi kita tahu. Dan itu akan jadi semacam kurikulum buat perempuan yang ternyata maaf mungkin sampai akhir hayat tidak sempat menikah. Bagaimana cara menghukuminya? Gitu. Apakah kemudian harus direndahkan sebagai perempuan yang tepayu? Nggak bisa. Nggak ada orang-orang di Quran pun, perempuan-perempuan di Al-Quran sudah Allah ciptakan, mereka tidak mengalami peristiwa-peristiwa itu. Tinggal hikmahnya apa buat kita yang saya mah alhamdulillah nikah, saya mah alhamdulillah punya anak, alhamdulillah saya mah begini begitu. Kalau melihat itu mah begini begitu muncul di situ rasa syukur untuk merasa diri kita diberikan kelebihan oleh Allah. Tapi tetap kan sebanding dengan ujiannya. Karena hidup selalu berbanding lurus dengan ujian. Jangan disebut hidup nyaman kalau belum diuji, karena kebahagiaan itu rumusnya ujian. Kita akan bahagia kalau sudah merasa selesai melewati ujian. Maka rumah tangga itu disebut dengan sakinah. Sakinah itu ketenangan yang dicapai setelah selesainya sebuah persoalan. Ada persoalan dulu selesai, sakinah. Kalau mawaddah
ketenangan, kebahagiaan yang tercapai setelah tercukupi kebutuhan secara materi, maka disebut mawaddah. Bendanya disebut maidah. Surat Al-Maidah, maidah itu makanan. Jadi kalau pengen mawadah kudu aya mamen di bumi. Gitu ya. Nah, oke. Nah, lalu istrinya Fir'aun. Pertanyaan Bunda, ketiga-tiga ini soleh tidak? Ketiga-tiga ini soleh tidak? Tidak, tapi solihah. Semua ada istri. Ketiga-tiga perempuan ini solihah, Ibu. Ibunya Musa solihah, saudaranya solihah, istrinya Fir'aun solihah. Pertanyaannya, sesolihah-solihahnya perempuan-perempuan ini diberikan ujiannya oleh Allah bagaimana? Berat sekali. Termasuk pada istrinya Fir'aun. Jadi Allah ingin mengajarkan kita, jangan merasa loh sudah sholat tahajud tidak ketinggalan, ini itu tidak ketinggalan, sudah dilabeli solihah, kemudian kamu tidak diuji. Enggak, kata Allah. Siap? Enggak. Di solihah itu ada ujian lagi. Katakan aja siap, ya Allah. Ya. Jadi tidak ada kalimat gini. Nah, artinya saya teh ai dulu mah pantes atuh da saya teh belum tahajud ge jarang-jarang salat ge diliwat rawatibna teh pernah ayeuna mah iya saya teh geus sagala tapi kieu wae nya hidup teh. Nah, enggak ada begitu nanti. Karena kata Allah, sesolihah-solihahnya tipe-tipe yang ini pun tetap diuji dan ujiannya tidak lebih ringan. Jadi artinya kalau kita menghadapi ujian, cermin ke sini. Oh iya. Saya bercermin aja ke istrinya Fir'aun, bercermin ke saudara perempuannya Musa. Jadi kalau ibu teteh kebetulan oleh Allah teh dititipkan keponakan, dititipkan saudara, dititipkan dengan yang Allah titipkan pada kita, teteh sedang diperankan menjadi perempuan saudara perempuannya Musa. Saya sedang mengawasi hari ini. Tapi mengawasinya pakai materi juga, mengawasinya pakai waktu juga, mengawasinya pakai tenaga juga. Nah, ini teh sedang menjadi saudara perempuan Musa. Bukan di situ aja. Kita berharap karena janji Allah, nanti apa yang pernah kamu kenal, pernah kamu tahu, pernah kamu paham dengan kehidupan mereka, di akhirat aku akan pertemukan kamu dengan mereka. Teteh kedangan narus ke lumananya saudaranya Musa, lumananya gak Musa kan kita tidak kenal kan? Jangankan dengan saudaranya Musa, dengan ibu Hawa saja kita tidak kenal. Lalu bagaimana caranya Allah akan memperkenalkan kita mereka yang datang menjemput kita, mereka yang sungsong tangannya, saya ini, saya ini, saya ini, saya ini. Jadi kita terhormat sekali, Bu. Saya Hawa, saya istrinya ibunya Musa, saya saudara perempuannya Musa. Tapi ada yang di pinggirnya Bu Ervi misalnya, terkenalan ku Bu Ervi, mana dikenalkan? Kita saudara perempuan Musa. Kagulang we. Kenapa? Karena mungkin amalannya tidak pernah berbagi dengan saudara. Kalau soleh-soleh sendirian, kalau kaya-kaya sendirian, kalau cukup-cukup sendirian. Ada istilah di kalangan orang Sunda yang memang batur jadi dulur, dulur jadi batur. Pernah dengar istilah itu? Padahal kata Allah, aku pernah turunkan tipe perempuan, namanya perempuan saudara Musa atau saudara perempuannya Musa. Kenapa kamu tidak mengambil pembelajaran dari situ? Sebegitunya dia menghadapi tantangan loh. Ngawasin nu dipitun kudu diambil oleh keluarga yang sudah bikin undang-undang, kudu dibunuh, kan bukan tugas mudah itu. Jadi Bunda Teteh, kalau ditakdirkan kita bisa memberi bantuan, awas hati-hati, jangan menonjolkan dada, jangan juga merasa bahwa A, B, C, D, F, kita, kamu, saya, semua yang tadi bisa di kalimat ini sedang dipilih oleh Allah untuk berbeda dengan perempuan lain. Salah satunya nanti kita dipersaudarakan dengan saudara perempuannya Musa. Mau? Mau, Bu? Mau dong. Ketemu di surga. Iya, teh wargina Musanya. Kebayang ya?
Aduh, serunya di surga tuh kembali. Tiap pagi Allah mengangkat cahaya yang bukan cahaya matahari tapi cahaya ilahiyah, cahayanya Allah yang disebut di dalam Quran surat 24 ayat 35. Allahun nurus samawati wal ard masalun nurih kamis katibi kamis ba'al misbahu bijujajah ajujajatu kaukabun ka'anaka duriyun. Cahaya di atas cahaya, tiap pagi diberikan cahaya yang itu cahayanya Allah tiap pagi. Dan kita tidak tahu pagi teh jam berapa karena cahaya terus meneduhkan, menenangkan. Quran surat 24 ayat 35 ya. Cahaya tiap pagi itu nanti lewat cahaya itu datang cahaya lain. Cahaya siapa itu? Cahaya para malaikat yang akan menjamu kita. Dan yang paling istimewa yang namanya di surga Firdaus itu pelayannya langsung Allah. Surga yang paling sederhananya Quran surat 2 ayat 25. Itu surga paling sederhana. Quran surat 2 ayat 25. Wa basyiril ladzina amanu wa aminus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ulama ruziku min kam yang samarati rizqan qalu hadalladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lakum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Ini teh paling standar banget. Kalau di ukuran rumah mah meureun RSSSSS. S-nya 8. Rumah sangat sederhana sekali, sisi susukan susah selonjor. Ya. Ini surga, kata Allah, teh kata Allah itu penjaganya. Kalau dia mau masuk sekitar 3 atau 4 kilo cahaya itu sudah berkilauan. Penjaganya. Lalu penduduk surga merasa nyaman, tenang dan saling bertanya, ada apa ini, ada apa ini. Tiba-tiba masuk sosok yang sangat ramah santun bertanya, butuh apa saya layani, butuh apa saya layani. Itu pelayannya loh. Bagaimana dengan Allahnya? Nanti akan naik dari surga itu. Jadi punten ibu yang namanya tinggal di surga itu punten saneng-eneng didinya. Ibu dulu tinggal di mana? Dengan orang tua. Pindah-pindah kan? Dari ini pindah ayah dinas ikut pindah, punya suami ngontrak heula didinya, punya rumah pindah lagi, punya ekonomi lebih tinggi pindah lagi, begitu kan? Itu 2. Ketika di rumah ibu duduk di satu tempat atau berpindah-pindah, ke dapur, ke ruang tamu, ke ruang ini pindah, terus berpindah-pindah. Kata Allah, di surga itu pun kita akan berpindah-pindah. Apa yang akan membuat kita pindah? Semakin banyak kita dekat dengan Quran, itulah yang akan naik. Nanti berhenti di situ, berhenti misalnya, stuck di situ. Udah, nanti ada yang naik dengan cepat, naik. Ditanya sama malaikat, kenal nggak dengan yang naik itu? Nggak, itu anakmu. Maka anaknya berhenti. Tunggu, saya di sini dulu. Saya akan mengangkat dulu ibu saya. Diajak naik. Naik lagi. Maka berjuang untuk menyolehkan anak-anak itu sebuah perjuangan yang dihargai dengan surga. Jangan ngeluh, gak usah kecil hati. Jangan berhitung, mun mereka nanti balas tanya ke saya, udah gak usah hitung itu, kita dengan Allah saja. Udah, dan tidak dibalasnya kata Allah, aku punya balasan buat kamu. Mau dibalas oleh anak, mau dibalas oleh Allah. Iyalah, ya kan? Jadi tenang aja. Aku punya balasan untuk mereka. Naik lagi. Tiba-tiba ahli surga itu teriak. Nanti ibu baca di bab Wahyu tadi dulu sore bori. Teriak ahli surga teh. Tempat saya kok indah banget. Saya punya amal apa? Gitulah ilustrasinya mah. Padahal saya teh dulu di dunia ke majelis salim dia jarang. Da atuh saya teh pabelit jeung dagang mun teu dagang pan anak moal kabiayaan. Saat orang-orang bisa ini itu, saya mah pahibut dengan dunia yang ini itu. Apa jawaban para malaikat? Anak-anakmu sedang mendoakanmu. Doa itulah yang naik kepada Allah. Dan sekarang itulah hasilmu. Wow. Jadi jangan hitung-hitungan ya Bu ya. Walaupun mungkin manusiawi lah kalau kita hitung-hitungan gak apa-apa.
Tapi maksudnya kendalikan itu dengan rumus-rumus yang ini. Ya, nanti kita juga tidak menutup kemungkinan Bu dipertemukan dengan Sayyidah Asiyah dan dia sudah punya surga. Kita diberi informasi penting. Ternyata semua amal soleh yang kita kerjakan nanti pahalanya akan Allah perlihatkan saat syakaratul maut. Jadi ibu kalau sekarang nabung amal soleh, nabung aja sudah. Nabung. Nanti pada saat syakaratul maut Allah perlihatkan tuh hasilnya. Persis kepada Asyiyah istri Fir'aun. Fir'aun gerem banget. Gitu. Perempuan tuh aneh. Udah bunuh aja lah. Siapkan al-qojok. Maju nih Bu ke tiang gantungan. Doanya ada di surat 66. Saya akan ambil intisari diksinya. Ya Allah, saya beriman sudah, menjaga amal soleh sudah, mengikuti perintahmu sudah, menjauhi laranganmu sudah. Perintahmu aku lakukan, laranganmu aku jauhi, sudah saya lakukan. Sekarang di depan saya ada ketetapan manusia. Bisa dong kau merubah saya. Robib nilai baitan bil jannati wa najini min fir'auna wa amali. Masuk, kata Allah, tahan, tunggu, berdiri di situ, di dekat tiang gantungan. Diperlihatkan dong, ini surgamu, ini nanti perjalananmu, ini nanti kamu dijemput di sini, itu loh kamar pribadimu, ini pelayan-pelayanmu. Senyum masih, senyum menatap tiang gantungan. Chemistry-nya nggak dapat. Fir'aun gila, memang perempuan ini mau dibunuh aja masih senyum-senyum karena nggak ada chemistry-nya. Maka kata Asiyah, saya siap pulang ya Allah, dan itu untuk tempat saya di sana. Baik, pulang. Jadi ketika jeratan tiang gantungan itu di lehernya, Asiyah sebenarnya sudah pulang, dijemput oleh Allah duluan. Dia tidak merasakan sakit, dia tidak merasakan disiksa karena dia sudah pulang. Dan begitu pulang dijemput oleh para malaikat yang persis tadi ada di gambarannya. Jadi semua amal soleh kita nanti diperlihatkan pada sakaratul maut. Kalau ada di antara ibu yang hadir ini ingin melihat sekarang, menghadap. Saya mau nabung dulu aja deh. Dilihatin terus gitu. Ya, ibu kadang-kadang juga akan melihat surga itu ya, amal soleh itu. Ibu menginginkan sesuatu, tiba-tiba ada. Ibu membutuhkan sesuatu, tiba-tiba bisa. Pernah begitu? Ibu punya masalah, tiba-tiba ringan. Pernah begitu? Nah itu gambarannya. Kata Allah, aku kasih DP ya, supaya kamu semangat. Ini. Gitu. Nah, nanti dari sini, dari Musa, kita masuk ke Ibrahim sudah, Musa sudah. Kita masuk ke masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Khadijah Al-Kubro, ada Aisyah Ummul Mukminin, nanti ada Fatimah Az-Zahra putrinya Rasulullah, ada Zainab, ada Ummu Kulsum, itu istri-istri Rasulullah, ada Siti Hafsah. Tapi mereka nanti hidup di zaman Rasulullah. Sebab itu disebut Ummul Mukminin, ibunya perempuan-perempuan yang beriman. Nanti closing kita cari dari 19 tipe itu kita di mana? Tipe Hawa? Tipe mana? Atau tipe ting? Jadi poek gitu ya. Insya Allah Bu, kita sekarang sedang belajar menjadi tipe Aisyah Ummul Mukminin. Dari mana Bunda tahu? Dari bagaimana semangat dia belajar. Aisyah itu sahabat Rasulullah, walaupun istrinya kalau meriwayatkan hadis kan sahabat Rasulullah kedua yang hafal banyak hadis setelah Abu Hurairah. Peringkat pertama Abu Hurairah, peringkat kedua Aisyah Ummul Mukminin, nanti peringkat ketiga Ibnu Abbas hafal 2000 hadis. Kita hafal berapa Bu? Hafalah satu, inamal amalu binniyat hafal, latagdob hafal, kul qaiman kul biyaminik latasrob qaiman hafal, insyaallah ya. Pokoknya mah kita pernah ada yang hafal. Baik Bunda Teteh,
ini barangkali review kita untuk menghangatkan kembali apa yang pernah kita bahas. Semoga kita terus terinspirasi dengan perempuan-perempuan di dalam Al-Quran.